Hai, nama saya Tegar Mariana. Saya di sini bertugas untuk menjelaskan pada Anda tentang konsep bisnis internet Indonesia atau kita kenal dengan BNI. Saya yakin Anda dipinjamkan CD ini oleh orang yang mengenalkan bisnis ini pada Anda dengan harapan supaya kita bisa bekerja sama untuk mencapai kebebasan waktu dan finansial. Nah, sebelum kita mulai berbisnis, seperti apa konsepnya? Saya akan menjelaskan pada Anda di selembar kertas. Di sini secara simpel ya. Oke, untuk kita berbisnis tentu yang paling pertama kita wujudkan atau paling pertama kita butuhkan, kita pikirkan. Sebagian besar orang memikirkan adalah modalnya berapa gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah hasil. Tentu tujuan orang berbisnis untuk mendapatkan hasil. Dan potensi pasarnya itu juga dilihat. Jadi kedepannya seperti apa sih potensi pasarnya, laris atau enggak. Kemudian resiko, karena hasil itu tidak selalu baik, kita juga harus perlu memperhitungkan resikonya seperti apa. Nah, kalau Anda saat ini memiliki opsi atau pilihan, menurut Anda enak menjalankan usaha yang modalnya kecil atau besar sih? 90% orang menjawab, saya ingin memulai usaha dari yang kecil dulu. Hasilnya, tapi semua orang menginginkan hasil yang langsung besar. Kemudian pasar yang laris dan resiko yang kecil. Nah, seandainya saat ini di hadapan Anda menemukan sebuah peluang dengan modal kecil, hasil besar, pasar laris, resiko kecil. Kira-kira layak atau enggak sih untuk dijalankan? Tentu layak ya. Saya tidak tahu ini cocok apa enggak bagi Anda, tapi ya, semoga bisa jadi rezeki, semoga bisa menjadi solusi. Saya coba jelaskan pada Anda. Kita di sini fokus pada pasar yang kita sebut dengan pulsa. Nah, kita sudah tahu pulsa itu apa, kita sudah tahu potensinya seperti apa. Di sini kita akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang kita sebut dengan PT DNI atau PT Duta Network Indonesia. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tanggal 19 Januari tahun 2006. Secara sistem ya, perusahaan ini sudah aman dan lagi perusahaan ini digandeng langsung oleh Bank Mandiri Syariah. Ini adalah ATM Bank Mandiri Syariah, co-branding dengan PT Duta Network Indonesia. Nah, PT Duta Network Indonesia mengeluarkan sebuah kartu seperti ini. Ini kita sebut dengan kartu aktivasi atau kartu chip penghemat pulsa. Ya, di belakangnya kartu ini terdapat barcode, ada nomor seri dan ada nomor PIN-nya. Nah, ketika nomor seri dan PIN ini kita install di handphone Anda, maka handphone Anda akan memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama, setelah Anda memakai kartu ini, handphone Anda ya, itu sudah tidak butuh counter lagi. Handphone Anda bisa melakukan transaksi pulsa sendiri, baik ke seluruh GSM ataupun CDMA, itu selama 24 jam non-stop. Jadi Anda bisa ngisi pulsa sendiri all operator. Yang kedua, handphone Anda bisa melakukan pembayaran PLN, baik yang prabayar, pasca bayar, semua bisa. Yang ketiga, Anda juga dari handphone bisa melakukan pembayaran speedy atau telepon rumah ya, jadi nggak perlu ke Telkom lagi, semua dari handphone. Yang berikutnya, Anda juga bisa melakukan pembayaran TV satelit, tagihan TV Anda seperti Indovision, Aura Television dan lain sebagainya, itu dari handphone. Berikutnya, handphone Anda juga bisa melakukan pengisian game online. Bagi anak-anak muda atau anak-anak SMA yang suka main game online, Anda juga bisa lakukan dari handphone Anda. Yang berikutnya lagi, tentu Anda juga bisa melakukan pembayaran PDAM. Nanti untuk formatnya bisa dipelajari setelah Anda registrasi. Yang berikutnya lagi, ini yang paling penting, yaitu dengan kartu ini Anda bisa hemat pulsa seumur hidup Anda. Maksudnya hemat pulsa seperti apa sih? Kenapa kita bisa hemat pulsa dengan memakai kartu ini? Simpel. Sekarang coba Anda tanyakan pada diri Anda, selama Anda pakai handphone, dari pertama Anda pakai handphone, kalau ngisi pulsa kemana? Tentu kan ke agen pulsa atau konter. Nah, saat Anda ngisi pulsa ke konter atau agen pulsa, mereka mengambil keuntungan paling tidak sebesar Rp1.000 per transaksinya. Nah, di sini ada faktor kali yang perlu Anda hitung. Coba Anda hitung, dari dulu pertama Anda pakai pulsa sampai sekarang, sudah berapa kali Anda nyetor uang? Kira-kira 1 juta lebih nggak? Tentu lebih. Nah, di sini pilihannya, Anda pakai atau nggak pakai kartu ini, menurut Anda enak mana? Kalau Anda nggak pakai kartu ini kan Anda tetap ngisi pulsa ke konter. Nah, misalnya Anda tetap memutuskan nggak pakai kartu ini, Anda tetap ngisi pulsa ke konter. Sampai kapan? Itu artinya Anda akan selamanya. Anda tinggal mengalihkannya
1000 kali selamanya sama dengan tak terhingga atau tidak bisa kita hitung. Sebanyak inilah Anda akan membuang uang Anda ya ke counter atau ke agen pulsa. Pilihannya Anda enak mana? Anda pakai kartu ini, Anda akan mendapatkan harga grosir atau kita singkat HG, sehingga Rp1.000 bisa masuk ke kantong Anda. Atau Anda nggak pakai kartu ini, selamat ngisi pulsa ke counter selamanya. Tentu Anda lebih prefer atau lebih memilih hemat pulsa, karena Anda lebih memilih harga pulsa yang murah daripada pulsa yang mahal. Nah, dari sini Anda akan mendapatkan sebuah peluang usaha. Nah, peluang usaha yang bisa dijalankan apa? Tentu aja, pertama, Anda bisa jual pulsa. Nah, kalau Anda jual pulsa atau beli pulsa 10.000 misalnya, ini sebagai contoh ya, kita ambil nominal 10.000 yang lazim diisi orang. Kalau kita ngisi 10.000 di counter, harganya berapa ya? Tentu 11.000 atau paling enggak 10.500 ya. Nah, sekarang yang kedua, kalau Anda diberikan pilihan ngisi pulsa 10.000-nya untung 7.000 dan ini masih untung, kira-kira Anda cocok dengan yang pertama atau yang kedua? Tentu Anda lebih suka yang kedua. Nah, di sini manfaat dari kartu ini adalah agar Anda bisa memiliki peluang jual pulsa seperti ini. Mau tahu caranya? Saya akan kasih tahu Anda. Ini adalah keuntungan kedua dari bisnis ini. Jadi ini adalah Anda. Tentu Anda pasti memiliki banyak orang teman yang pakai pulsa ya. Nah, misal ada teman Anda namanya adalah si Adi. Teman Anda yang namanya Adi, kalau Anda tawari pulsa yang mahal sama pulsa yang murah, menurut Anda dia milih yang mana? Ya tentu yang murah. Dia sama pola pikirnya seperti Anda. Nah, di sini kita melihat sebuah pola yang sama pada masyarakat. Mereka ingin suatu yang mudah, murah dan praktis, sehingga akan lebih mudah sekali untuk Anda menawarkannya. Anda tinggal menceritakan fasilitas ini pada teman-teman Anda. Misal di sini Anda sudah jual sama si Adi. Apa keuntungannya? Anda mendapatkan keuntungan yang kita sebut dengan komisi sponsor, itu sebesar Rp20.000 ya di rekening. Ini adalah uang. Anda nggak hanya punya teman Adi, Anda punya teman namanya Budi. Itu artinya ketika Anda jual sama Budi, Anda dapat lagi keuntungan sebesar Rp20.000. Ingat, ini sponsor, yaitu artinya dalam Anda menjualkan kartu ini, Anda tidak perlu belanja kartunya, Anda tidak perlu kulaan kartunya. Anda cukup meminta kartu ini pada teman Anda yang sudah mengajak Anda untuk jalan di bisnis ini, dan Anda tinggal jualkan. Ya, kalau Anda jual Anda dapat keuntungan, kalau enggak ya sudah. Jadi sama seperti reseller atau makelar ya. Nah, sekarang keuntungan kedua ini enggak sampai di sini aja loh keuntungannya. Anda masih punya keuntungan kedua yang kita sebut dengan keuntungan pasangan atau saya singkat PS. SP sponsor ya, PS pasangan. Cara menghitungnya seperti apa? Ini saya tarik garis tengah. Saat ini saya tarik garis tengah, kita lihat ini membelah dua sisi. Adi di kiri, Budi di kanan, atau satu kiri dan satu kanan ya. Ini kita pasangkan, satu kiri, satu kanan. Setiap terjadi satu pasang seperti ini, Anda mendapatkan keuntungan tambahan. Uang 22.500 dan pulsa 7.500 ya. Ini kita masukkan di sini. Uang 22.500 dan sisanya adalah saldo pulsa 7.500. Di sini ini nggak hanya berhenti sampai di sini. Anda punya keuntungan ketiga yang biasa kita sebut dengan keuntungan titik. Nah, bagaimana cara menghitung komisi titik? Caranya simpel. Adi dan Budi, teman Anda yang sudah join, mereka memiliki hak yang sama seperti Anda. Dia juga bisa melakukan penjualan, Budi juga bisa melakukan penjualan. Seandainya Adi melakukan penjualan, dia jual 12 chip sama teman-temannya. Nah, yang jual kan Adi, berarti yang dapat komisi sponsor 20.000 kali 12 itu adalah Adi ya. Anda yang pada saat itu nggak tahu bahwa Adi jual 12 kartu. Per kartu yang dijual Adi, Anda dapat Rp1.000. Berarti kalau Adi jual 12, Anda dapat Rp12.000. Nah, di sini bagaimana dengan Budi? Kalau Budi melakukan hal yang sama, dia jual 15 kartu, berarti yang dapat 20.000 kali 15 itu adalah Budi. Nah, Anda dapat 15.000. Itu adalah komisi titik. Kita tulis di sini 15.000 dan 12.000. Oke, ini belum selesai.
Anda masih punya keuntungan lagi. Dari mana? Sekarang kita lihat. Tadi katanya kalau ada satu kiri, satu kanan, dapatnya 22,5 dan 7,5 ya. Kita lihat sekarang pertumbuhan ADI. Di kiri ada 12, di kanan ada 15. Nah, kalau ini kita pasangkan 12 lawan 15 ya, yang bisa menjadi satu pasang, yang bisa jadi satu pasangan utuh. Ada berapa pasangan ya? Tentu kan ada 12. Oke? Karena komisinya ada 22,5 uang dan 7,5 pulsa. Kita kalikan 12 kali 22,5 dan 12 kali 7,5. Uangnya 270.000 dan pulsanya 90.000. Ini kita jumlahkan hasil Anda. Sponsornya 40.000. Pasangannya yang uang 292.500, pulsanya 97.500, dan di sini komisi titiknya 27.000. Kalau kita jumlahkan, ingat ya, yang ini adalah pulsa. Uangnya hasilnya 359.500, ini adalah uang. Sisanya yang 97.500, ini pulsa gratis di handphone. Pulsanya kan gratis. Nah, kalau Anda punya bonus pulsa gratis, kalau Anda disuruh jual pulsa, kira-kira kalau 10.000-nya dijual 11.000, untungnya 11.000 dong ya, 100%. Atau gini, 10.000-nya Anda jual 7.000, rugi nggak? Nggak rugi, Anda tetap untung 100%. Jadi seperti ini caranya. Anda tinggal mengembangkan konsepnya. Dalam mengembangkannya, tentu Anda tidak perlu khawatir. Kita memiliki keuntungan ketiga. Ya, selain simple, ya, selain untungnya gede, mudah lagi atau simple. Gimana caranya? Di keuntungan ketiga, yang pertama, kalau Anda mau berniat untuk mengembangkan bisnisnya, kita kerja tim. Kita kerja tim. Jadi Anda nggak sendiri. Anda akan dibantu oleh tim kerja. Ada dukungan tim ya yang akan membantu Anda untuk mengembangkan bisnis ini. Seperti CD ini ditujukan tim untuk membantu Anda juga. Yang kedua, ya, ini selamanya. Selamanya. Jadi daftarnya hanya sekali, berlaku selamanya, bahkan bisa diwariskan. Yang ketiga, ini fleksibel. Jadi bisa dijalankan kapanpun, dimanapun, terserah Anda. Ya, Anda mau pulang kerja, Anda mau kuliah atau apapun, semua terserah. Nggak ada target di sini, nggak ada tutup poin di sini. Yang keempat, pengembangan diri. Nah, di pengembangan diri inilah ya saya bisa tumbuh, saya bisa belajar, dan Anda juga akan diajari bagaimana caranya menjalankan usaha yang baik dan benar. Nggak hanya untuk di bisnis ini, tapi untuk apapun itu. Bahkan bagaimana caranya menumbuhkan motivasi diri. Sangat luar biasa. Bahkan ada orang yang rela untuk join di bisnis ini hanya karena ingin mengikuti pengembangan dirinya. Ya, nah sekarang dengan keuntungan seperti ini, berapa sih modalnya untuk menjalankan bisnis ini? Tentu yang Anda pikirkan seperti itu. Mungkin Anda berpikir modalnya pasti 10 juta ya, modalnya pasti 5 juta atau 2 juta. Di sini nggak ada modalnya. Jadi bisnis ini tidak membutuhkan modal. Karena apa? Tadi saya bilang pada Anda, untuk Anda menjualkan kartu ini, Anda nggak perlu kulaan atau belanja. Kartu ini Anda tinggal minta. Yang disebut modal kan, misal Anda jual spidol. Kalau Anda jual spidol, Anda beli spidol dulu, ya, Anda jual. Setelah untung, ya, spidolnya habis, Anda kulaan lagi atau belanja lagi, jual lagi. Nah, di sini kartu ini Anda tinggal minta. Jadi Anda hanya butuh biaya registrasi atau saya singkat REG. Berapa registrasinya? Sekali selamanya, ya, bisa diwariskan hanya 185.000. Menurut Anda 185.000 untuk bisnis dengan keuntungan seperti ini dan fasilitas seperti ini, masuk uang yang kecil, ya, masuk uang yang besar atau kecil kira-kira? Tentu kecil. Sekarang hasilnya kita lihat. Besar ya, keuntungannya besar ya, fasilitasnya. Pasarnya tentulah pulsa nggak perlu ditanya, dia laris lebih laku daripada bensin. Coba Anda bayangkan sekarang, kalau motor ya diisi bensin sampai penuh, bisa diisi lagi nggak? Ya tentu nggak bisa. Tapi kalau pulsa, kapan kira-kira handphone Anda bisa penuh? Nggak bisa ya. Coba kita perhatikan lagi, dalam satu rumah mungkin nggak cuma ada satu motor atau satu mobil, sangat mungkin sekali. Tapi coba Anda bayangkan, dalam satu rumah mungkin nggak cuma ada satu handphone. Jadi potensinya pulsa besar sekali. Ibaratnya Anda kalau mau jalankan bisnis ini, ibarat kita berburu binatang di kebun binatang, tentu pasti dapat binatang. Nah di sini
Anda menjual atau menawarkan solusi pulsa lebih murah sama jutaan orang yang notabene pakai pulsa, tentu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Resikonya sekarang, ya, resikonya bagaimana? Seandainya gini, mungkin yang Anda pikirkan, kalau saya tidak bisa mengembangkan ini jaringannya, saya tidak bisa menjualkan chipnya, tentu saya tidak bisa mendapatkan keuntungan seperti ini. Ini kan yang Anda pikirkan. Itu artinya saya nggak bisa dapat duit ini, dan saya juga nggak bisa dong jual pulsa 10.000 harga 7.000. Betul. Tapi kan Anda masih bisa jual pulsa dengan harga normal. Ya, misal Anda ngambil untung 1.000 ya, jual pulsanya ya, ambil untung 1.000. Sehari Anda transaksi 6 kali aja. Kalau jual pulsa pasti laku nggak? Pasti laku. 1.000 kali 6 udah berapa? 6.000. Kalau kelasnya counter yang buka dari pagi sampai malam, sehari transaksi 6 kali, counternya rame apa sepi ya? Sepi. Coba Anda kalikan 1 bulan. 1 bulan kan ada 31 hari. 6.000 kali 31, 186.000. Anda sudah balik biaya registrasi, ya. Nah, itu baru 1 bulan. Bulan kedua, ketiga, keempat, tentu keuntungan sudah jadi milik Anda. Dan dalam menjualkan pulsa ini, Anda tidak hanya menjualkan untuk keuntungan handphone, pulsa handphone, tapi untuk PLN, Speedy, TV satelit, game online, PDAM, dan lain sebagainya. Tentu hal ini tidak dimiliki oleh counter biasa. Ya, kalau Anda sekarang sudah counter, sangat cocok sekali untuk Anda mulai mengembangkan bisnis ini. Resiko berikutnya, kalau saya juga nggak bisa jualan pulsa, saya nggak mau. Karena kalau jual pulsa biasanya banyak yang utang lah ini. Gimana? Apakah Anda rugi? Tentu Anda tidak rugi. Anda memang tidak mau mengambil peluang usahanya, tapi Anda masih punya solusinya, yaitu hemat pulsa. Anda kan bisa pakai pulsa sendiri. Daripada Anda buang uang 1.000 selamanya, daripada Anda kasih keuntungan buat counter selamanya, buat PLN, buat Telkom selamanya, mending Anda ambil yang praktis. Anda isi sendiri pulsa handphone Anda, PLN Anda, Speedy Anda, TV satelit Anda, bahkan game online atau PDM Anda dari handphone, harganya lebih hemat. Lama-lama balik gak 185 Bapak Ibu? Balik, sehingga resikonya 0%. Dan di sini Anda nggak akan pernah ngelihat orang alergi habis pakai pulsa, gatal-gatal, muntah-muntah ya. Nggak perlu jelasin kandungan vitamin, efek samping. Dengan konsep yang sederhana seperti ini, yang mudah dijalankan, itu alasannya kenapa banyak orang tertarik. Kalau dulu biaya registrasinya besar Bapak Ibu dan susah dijalankan, mungkin saya juga tidak tertarik Bapak Ibu. Di sini kalau Anda mau mendapatkan keuntungan yang besar, Anda boleh memilih Bapak Ibu. Anda boleh memilih. Anda ingin keuntungan yang kecil, ya Anda registrasi 1. Anda mungkin ingin coba-coba, ya registrasi 1. Atau Anda bisa registrasi 3. Jadi Anda bisa beli chipnya itu atau registrasi usahanya lebih dari 1 Bapak Ibu. Anda juga bisa registrasi 7. Ini yang maksimal ya, 7 hak usaha. Artinya, jadi bukan berarti kalau Anda registrasi yang 3 atau yang 7 harus pakai handphone 3, handphone 7 atau rekeningnya harus 3 atau 7. Enggak Bapak Ibu. Jadi 1 handphone 1 rekening maksimal bisa didaftarkan 7 usaha. Biaya registrasinya beda. Kalau 1 kan 185.000. Kalau 3 555.000. Kalau 7 1.295.000. Bedanya bagaimana? Bedanya sekarang coba kita bahas yang 1 ya lagi ya. Oke. Kita ingat, 1 hak usaha hanya bisa dikembangkan 2 sisi atau kita binary system, kiri, kanan, cuma itu aja Bapak Ibu. Kalau Anda bisa menjualkan sama 4 orang, misal namanya ABCD gitu ya. Nah, Anda registrasinya 1, berarti hasil yang Anda dapatkan, misal A taruh sini, B taruh sini. Nah, orang ketiga atau si C, kalau taruh sini kan nggak bisa Bapak Ibu, karena kita cuma 2 sisi. Berarti, kalau teman Anda yang C mau join, Anda harus taruh di bawah A atau taruh di bawah B. Misal si C-nya Anda taruh di bawah A. Kira-kira meskipun A nggak kenal dengan teman Anda yang si C, dia juga dapat nggak? Dapat ya. Jadi di sini langsung bisa saling bantu. Tapi coba ini adalah milik Anda, kan Anda juga tetap untungnya 2 kali lipat ya. Nah kalau ada orang keempat, si D mau join, nggak bisa di sini Bapak Ibu. Anda harus taruh lagi di bawah A atau di bawah C atau di bawah B. Karena sekarang Anda ingin membantu B, misal yang D Anda taruh di bawah B, tentu B juga dapat keuntungan. Nah keuntungan pribadi yang Anda dapatkan berapa? Sponsornya
20.000 tadi kita ingat ya, kali 1, 2, 3, 4. 20.000 kali 4 sama dengan 80.000. Pasangannya, tadi Anda ingat pasangan 22,5 dan 3,5 ya, dan 7,5 ya. Kalau kita jumlahkan kan 30.000 ya, 22,5 tambah 7,5 itu kalikan pasangannya 1, 2, berarti 30.000 kali 2 60.000. Hasilnya sudah jadi 140.000 kalau Anda join satu usaha dan berhasil jual ke 4 orang. Ini pun hasil baru dari Anda pribadi Bapak Ibu, belum dari A, B, C, D. Ini kalau berkembang, tentu kalau mereka berkembang hasilnya akan bertambah lagi. Nah kalau Anda mau lebih besar, kita coba kalau saya join 3 gimana? 3-3-nya ini atas nama Anda semua, 3-3-nya atas nama Anda. Jadi Anda punya 4 sisi untuk Anda kembangkan. Sehingga ya, kalau misalkan Anda jual ke 4 orang, A di sini, B di sini, C di sini, D di sini. Berarti cara ngitungnya, ini toko Anda pertama, toko Anda kedua, toko Anda ketiga. Kita hitung satu-satu Bapak Ibu sponsornya. Jadi kita hitung dari yang toko pertama dulu ya, toko pertama dulu. Yang ini ya, kita lihat sponsornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 20.000 kali 6 sama dengan 120.000. Pasangannya masih di toko pertama ya Bapak Ibu, kita hitung 3 kiri 3 kanan ya, atau kita lihat 1, 2, 3 ya. 30.000 kali 3 sama dengan 90.000. Hasilnya jadi 210.000. Kita bandingkan hasilnya Bapak Ibu. Sudah selisih ya. Padahal ini baru hasil di toko pertama Anda. Anda masih punya toko kedua dan ketiga loh yang belum dihitung. Ya, sekarang kita hitung keuntungan di toko kedua ini. Toko kedua ya, karena sponsornya tadi udah dimasukkan ke toko pertama semua, kita hitung pasangannya. Ada satu pasang lagi ya. Oke, tambah lagi di sini. 1 kali 30.000 ya, sama dengan 30.000. Toko yang ketiga, kita lihat pasangannya. Satu pasang lagi, berarti 1 kali 30.000 lagi sama dengan 30.000. Hasilnya kita jumlahkan 270.000. Kita lihat sama dengan yang satu usaha. 1 sama 3, mana yang lebih besar Bapak Ibu? Tentu 3. 1 sama 3 yang lebih cepat kira-kira mana ya? 3. Berarti yang paling enak registrasi yang 1 atau 3? Yang 7 Bapak Ibu. Kalau Anda yang 7 ya, ini atas nama Anda semua, 7-7-nya. 7-7-nya adalah toko Anda semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini milik Anda. Di sini ada 8 sisi yang bisa Anda kembangkan. Kalau Anda sama-sama jual ke 4 orang, Anda ngisinya begini ya, A, B, C, D. Yang sini masih kosong ya Bapak Ibu. Ini udah berkali-kali kita hitung, hasilnya lebih dari 400.000 rupiah. Coba Anda lihat, yang 1, yang 3 sama yang 7, yang paling besar hasilnya yang mana? Tentu ya 7. 1, 3 sama 7 yang paling cepat kira-kira yang mana? Balik modalnya yang 7. Berarti kalau Anda mau registrasi, enaknya dari 1, 3 apa langsung 7? Tentu saya lebih sarankan Anda 7 usaha. Kalau Anda registrasi 7 usaha, Anda langsung dapat cashback sekitar kurang lebih 200.000 ya. Itu karena dari hasil yang 6 ini itu masuk ke Anda sendiri ya, dan saldo pulsanya langsung 70.000 juga. Ya, dan kalau Anda registrasi 7, otomatis kalau Anda tawarkan pada teman Anda berharapnya teman Anda itu belinya yang 1, yang 3 atau yang 7 sih? Tentu kan yang 7. Kalau Anda registrasi 1, tapi Anda ngajak teman Anda pengennya join 7. Teman Anda nanya, Anda join berapa? Saya 1, kira-kira bisa nggak dia join 7? Tentu dia juga meniru Anda join 1. Atau kalau Anda belum siap untuk 7, dari 3 lah Bapak Ibu minimal, nggak apa-apa ya. Tapi saya lebih sarankan Anda untuk langsung 7. Oke? Nah di sini dalam mengembangkan bisnis ini kita mengembangkan dengan strategi Bapak Ibu. Kita punya strategi yang kita sebut dengan fokus strategi. Nah gimana fokus strategi ini berjalan? Jadi fokus strategi ada dukungan tim Bapak Ibu. Ada dukungan tim. Seperti saya bilang tadi, ini tim kerja ya. Kalau Anda memutuskan registrasi, Anda akan di cover oleh tim kerja. Anda langsung di cover atau dibantu.
Anda tinggal mengenalkan teman Anda sama tim kerja. Misal namanya adalah ABC, 3 orang. Nah, teman Anda ABC ini, ya, yang jelasin siapa? Tim. Kalau Anda nggak bisa jelasin, jangan khawatir Bapak Ibu. Ada dukungan tim. Jadi yang jelasin adalah tim. Setelah dijelaskan sama tim, ABC ini gabung Bapak Ibu. Kita tahu tadi kita ada 2 sisi. Ini kelompok 1 atau K1, ini kelompok 2 atau K2.